Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Krisnandi. Saya merupakan mahasiswa Unja, jurusan manajemen dengan NIM C1B022076. Pada hari ini, saya diberikan tugas oleh Pak Bambang Purnomo SEMM untuk menceritakan nih dan sharing-sharing mengenai tentang bagaimana sih manajemen di era modern saat ini, tentang bagaimana sih teman-teman bisa belajar dari sana. Jadi saya disuruh untuk mencari suatu kasus, mencari suatu perusahaan, dan kemudian mempelajarinya, menganalisisnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sudah mengumpulkan ini data-datanya. Jadi, pada kesempatan kali ini juga, saya ingin sharing ke teman-teman sekalian, biar nggak cuma saya yang tahu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Tentang mengenal Google Glass. Oke, langsung aja kita bahas tentang mengenal Google Glass dan apa sih yang salah. Nah, untuk mengenal Google Glass secara lebih lanjut, secara lebih dalam, kita pastinya juga sudah tahu kan apa itu Google Glass. Kalau teman-teman pernah lihat dulu pada tahun 2013, 2014 itu kan lagi marak-maraknya sekali kacamata pintar ya. Sebuah kacamata tapi memiliki fitur layaknya ponsel pintar pada umumnya. Jadi itu pasti pada waktu itu merupakan inovasi yang sangat besar. Tapi pertanyaannya, kenapa sih bisa gagal gitu loh? Kita kan udah nggak pernah lihat sekarang gitu. Di mana sih Google Glass? Apakah penjualannya terhenti atau bagaimana? Nah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang poin yang pertama, apa itu Google Glass? Dan poin kedua, awal kehancurannya. Dan poin ketiga, apa yang salah dan manajemen di baliknya. Poin pertama, apa itu Google Glass? Oke, kita masuk aja. Kacamata yang akan mengubah dunia. Pada tahun 2012, ada seorang pengembang dari Google X gitu. Google X adalah sebuah tim penelitian yang ditujukan untuk membuat inovasi teknologi super canggih. Nah, salah satu seorang pendirinya, Sergey Brin, adalah orang pertama yang memamerkan prototipe Google Glass. Nah, dia nih yang pertama kali membawa kacamata Google Glass ke kancah dunia. Dia memperkenalkannya dan mulai memperjualkannya. Pada waktu itu masih bentuk prototipe. Pada tahun 2012. Pada tahun 2013 baru deh dijual secara waralaba. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah contoh dari Google Glass. Nah, dia sendiri prototipenya muncul pada tahun 2012, memiliki software-software yang bagus sekali ya. Ada kamera, bisa merekam audio, bisa merekam video dan segala macam. Bahkan mereka pada waktu itu sudah bisa video call loh. Nah, juga dia dilengkapi dengan fitur augmented reality AR. Google Glass merupakan inovasi dari Google yang berupa sebuah kacamata yang memiliki banyak fitur yang biasa kita temukan pada ponsel pintar waktu itu. Nah, kita di sini bisa lihat kan kalau misalkan Google Glass ini benar-benar sangat bagus dalam segi produknya ya, dalam segi apa yang dia tawarkan. Tapi kenapa ya dia bisa gagal ya? Kenapa kita nggak pernah lihat lagi sekarang? Karena itu kita masuk ke poin kedua. Poin kedua yaitu awal kehancuran dari Google Glass. Sebenarnya kehancuran ini juga bersangkut paut dengan tidak sesuainya ekspektasi dari para pengembang itu sendiri tentang bagaimana Google Glass nantinya. Seperti kita juga yang berekspektasi bahwa Google Glass ini pasti merupakan sebuah inovasi yang bagus. Tapi kenapa sih dengan banyaknya fitur yang diberikan Google Glass yang pastinya sudah pasti pihak Google terutama para pengembang memiliki ekspektasi tinggi nih terhadap produk dan inovasi yang satu ini. Kenapa dia bisa gagal? Sayangnya perkiraan tersebut meleset. Google Glass bukannya menjadi barang yang menjadi trendsetter untuk bertahun-tahun ke depan, justru penjualannya semakin turun dari waktu ke waktu. Kenapa bisa begitu? Kita masuk aja ke poin kedua, sudah saya jelaskan di sini. Penjualan yang terus menurun. Semenjak prototipe diluncurkan, Google Glass terus-terusan turun dalam segi performa perusahaan. Pada tahun 2012, prototipenya pertama kali diperkenalkan. 2013, penjualan secara publik. Nah, pada 2015, penjualan Google Glass dihentikan secara fisik oleh Astro Teller, ketua Google X. Aneh banget ya, padahal baru beberapa tahun tapi penjualannya udah dihentikan. Nah, pada tahun 2020 silam, Google Glass menghentikan layanan My Glass, software untuk Google Glass. Loh, bagaimana itu jadi buat yang udah beli? Ada sih untuk beberapa caranya, tapi sayang sekali kan kalau memang aplikasi yang diperuntukkan untuk Google Glass juga harus dihapus. Apa yang salah dan manajemen di baliknya? Nah, ini kan kita tadi sudah bahas bagaimana awal kehancurannya, apa itu Google Glass, tapi apa sih yang salah? Kenapa bisa seperti itu? Dan apa sih urusannya sama manajemen ini? Apakah ada hubungannya? Di sini sudah saya jelaskan tentang beberapa kesalahan yang ada di Google Glass. Berbagai kesalahan dan error.
terlepas dari betapa bagusnya produk ini pada waktu itu kan pada tahun 2013-an ya, fitur-fitur seperti itu sangat luar biasa loh pada waktu itu. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan dari Google Glass, yaitu satu, harga yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Pada waktu itu, pada awal perilisannya, Google Glass itu berharga sekitar 21 juta rupiah. Itu tentunya bukan uang yang sedikit ya bagi masyarakat halayak ramai, jadi sangat sulit untuk dijangkau. Pada poin kedua, ada banyaknya kekurangan pada awal perilisan produk. Kekurangan di sini tidak cuma dari segi hardware ya, kadang juga bahkan untuk hal-hal di luar itu juga bermasalah loh. Memang ada salah satu kekurangannya, yaitu pada awal perilisannya Google Glass ini memiliki berat sekitar 3,6 kg. Tentu saja itu membuat masyarakat agak sedikit terganggu jika ingin memakai produk ini. Nah, salah satu juga yang menjadi permasalahan dari banyaknya kekurangan pada awal itu adalah kurangnya persetujuan dengan pemerintah. Nah, pada waktu itu Google Glass ini dikecam oleh pemerintah karena ditakutkan oleh para pemerintah, takutnya masyarakat menjadi tidak fokus dalam berkendara, terutama di jalan-jalan raya begitu ya, menggunakan kacamata Google Glass yang bisa sambil nonton video, sambil apa gitu. Takutnya nanti malah jadi rawan kecelakaan. Dan ternyata ini sepertinya masih belum dibincangkan begitu dalam sebelum perilisannya. Jadi permasalahannya muncul ketika sudah berilis produknya. Jadinya ujung-ujungnya Google Glass di-ban oleh banyak negara. Nomor 3, kurang fashionable. Ini nggak usah ditanya lagi ya, karena bentuknya sendiri sebenarnya tidak se-fashionable itu. Terutama memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan suatu aksesoris ya sebagai tambahan fashion mereka. Tapi sayangnya Google Glass tidak memenuhi kriteria ini. Nomor 4, waktu yang kurang tepat. Nah, ini sebenarnya saya ambil dari kata-kata Pak Bambang Purnomo juga ya, karena sebenarnya suatu produk mungkin saja bukannya gagal, tapi ada di waktu yang kurang tepat. Maksudnya bagaimana? Mungkin saja jika pada waktu itu kebutuhan masyarakat bukanlah produk itu, bisa saja beberapa tahun ke depan, beberapa periode ke depan, barang-barang yang dulunya gagal seperti Google Glass ini bisa saja muncul sebagai produk-produk yang diinginkan untuk sekarang. Seperti bisa kita lihat dari banyaknya produk AR, augmented reality sekarang. Nah, itu kan sebenarnya Google Glass juga berperan sebagai awal dari semua itu. Nah, kalau untuk kesalahan di balik manajemen Google Glass apa ini? Nah, manajemen juga menjadi salah satu penyebab gagalnya Google Glass. Alasannya, kurangnya pertimbangan, konfirmasi, serta research. Ada banyak problematika yang muncul akibat kurangnya hal-hal ini, dan contohnya telah saya cantumkan di slide sebelumnya, yang sudah saya sebutkan di sebelumnya. Jika pihak manajemen dari Google X telah siap secara matang, seharusnya beberapa permasalahan itu dapat dihindari. Jadi pastinya juga sekiranya bisa mengurangi permasalahan awal-awal rilis dari Google Glass ini sendiri. Sebenarnya salah satu masalah yang paling penting juga dari Google Glass ini adalah ketika pertama kali mereka rilis, mereka tidak membuat citra yang bagus bagi masyarakat. Tidak langsung produk yang bagus. Banyak sekali permasalahan yang ujung-ujungnya karena ini adalah proyek besar, jadi harus dihentikan karena memang masyarakat tidak memandang ini sebagai produk yang baik. Masih banyak penggantinya pada waktu itu. Baiklah, terima kasih. Itu saja dari saya. Inovasi dan pengembangan suatu produk merupakan hal yang wajib dilakukan ketika teman-teman bekerja di dalam suatu perusahaan, terutama di bagian manajemen. Jadi, perlunya data, pertimbangan, dan konfirmasi yang valid setiap kali kita bersiap untuk mengembangkan produk baru. Sekian dari saya, Kristandi. Terima kasih.